Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, it's me Nita. So, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris chapter 7 dengan judul Sang Kuryang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang narrative text. We are going to discuss about narrative text. Kali ini kita akan membahas apa itu teks naratif, apa saja fungsi sosialnya, bagaimana struktur teksnya, dan apa saja yang menjadi ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Before discussing the lesson, let me ask you a question. Have you ever read the story? The Balik Legend, Sang Kuryang, Cinderella, Pinocchio, Three Little Pigs. Nah, di sini kita akan menganalisa sebuah teks yang ada di dalam cerita-cerita ini. Saya harap kalian mendengarkan ini sambil mencatat agar langsung paham poin-poin yang akan saya jelaskan. Oke, yang pertama, what is narrative text? Teks naratif merupakan cerita baik, merupakan cerita imajinatif, nyata, atau gabungan dari keduanya yang menyajikan kajian-kajian yang di dalamnya terdapat masalah atau problem yang pada akhirnya menemukan sebuah penyelesaian dan tujuan menghibur pembaca atau pendengarnya. Sedangkan apa saja yang termasuk dalam teks naratif? Nah, berikut merupakan yang termasuk dalam teks naratif, yaitu yang pertama, dongeng atau dalam bahasa Inggris fairy tale. Cerita tentang tokoh-tokoh yang penuh dengan keajaiban dan segala mukjizatnya. Contohnya Cinderella, Snow White, Pinocchio. Yang kedua, cerita rakyat atau folktale adalah cerita yang dituturkan secara turun-temurun yang bertujuan mengajarkan kebaikan manusia kepada para pembacanya. Contohnya, Maling Kundang, Si Pitung. Yang ketiga, ada fabel atau fable dalam bahasa Inggris. Adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia yang bertujuan menyampaikan pesan moral untuk pembacanya. Contohnya, The Three Little Pigs, Goldilocks and the Three Bears. Mythe atau myth dalam bahasa Inggris, yaitu cerita tentang hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa atau peri. Ceritanya seperti contoh Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Jonggrang, Dewi Sri. Yang terakhir, legenda atau legend adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya, Toba Lake atau Sang Kuryang. Social function atau fungsi sosialnya, yang pertama, to amuse or to make happy the readers with the story, itu untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, to tell the moral value, untuk menyampaikan pesan moral kepada pembaca atau pendengar. Generic structure atau struktur teks, yang pertama yaitu ada orientation atau orientasi. Nah, di sini orientation itu isinya apa? Berisi pengenalan tokoh, setting dan waktu kejadian, biasanya menjawab pertanyaan who, what, when, where. Yang kedua, problem atau permasalahan. Bagian cerita di mana permasalahan muncul dan berkembang yang melibatkan tokoh utama. Kemudian di paragraf berikutnya ada resolution atau resolusi, solusinya atau penyelesaian masalah. Yang terakhir ada reorientation atau reorientasi, yaitu berisi tentang kesimpulan isi dan akhir cerita yang sifatnya opsional, bisa bahagia, bisa sedih. Setelah selesai mencatat, tanpa berlama-lama, mari kita coba lihat ke contoh. Ini adalah contoh teks naratif yang judulnya Cinderella. Yang pertama, di paragraf pertama, once upon a time there was a young girl named Cinderella, dan seterusnya. Itu masuk ke orientation. Nah, di sini isinya adalah, silahkan dibaca dulu.
Oke, pada bagian orientation ini kita temukan bahwa di awal paragraf, di bagian ini ada tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, yaitu Cinderella, her stepmother, ibu tiri Cinderella, and two stepsister, dan dua saudara tirinya. Ya, betul? Dan dalam bagian ini juga akan menjawab pertanyaan when. Kapan kejadian itu terjadi? Kita bisa mengambil dari kalimat once upon a time there was a young girl named Cinderella. Jadi, kejadiannya terjadi pada zaman dahulu. Baik, pada paragraf ini ada series and event, adalah rangkaian cerita yang lanjutan dari paragraf pertama. Di sini belum ada konflikasi atau masalah yang timbul. Ini hanya isi cerita. Setelah rangkaian cerita yang begitu panjang, maka di paragraf selanjutnya pasti ada complication atau masalah yang timbul. Di sini permasalahannya adalah ketika Cinderella keasikan berdansa dengan pangeran sehingga dia lupa waktu dan tak sadarkan diri bahwa jam telah berdetak 12 kali yang menunjukkan tengah malam di mana dia seharusnya sudah berada di rumah. Silakan dibaca. Oke, setelah itu pada paragraf berikutnya ada resolution atau bagian penyelesaian masalah. In the end, the king page let Cinderella try on the slipper. She tried out her foot and the pig slipper the slipper on. It fitted perfectly. Finally, she was driven to the place. The king's son was overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Jadi di sini pengawal kerajaan menemukan Cinderella dengan mencocokkan ukuran sepatu. Kemudian dibawalah Cinderella menemui pangeran di kerajaan. Akhirnya Cinderella dan pangeran menikah. Kemudian mereka hidup bahagia selamanya. Jadi endingnya adalah happy ending. Next, language features atau fitur bahasa. Oke, yang pertama, menggunakan adverb of time. A long time ago, once upon a time, one day, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata benda spesifik sebagai kata ganti orang atau binatang pada cerita itu. Contohnya, the king, the queen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan simple past tense karena menceritakan kejadian yang lampau. Yang empat, menggunakan direct speech atau kalimat langsung. Dan yang terakhir, menggunakan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Baik, mari kita lihat di slide selanjutnya. Kita akan membahas atau menganalisis teks langsung dari naratif teks yang berjudul The Golden Star Fruit Tree. Oke, dalam teks ini sengaja dibuat warna yang berbeda-beda ya. Disesuaikan dengan fitur bahasa. Yang pertama, warna merah menunjukkan adverb of time. Yang tadi ya, long time ago, once upon a time, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata benda spesifik sebagai kata ganti orang atau binatang yang diberikan warna biru. Di situ ada the older brother, the younger brother, very big ribbon. Oke. Yang ketiga menggunakan simple past tense yang diberikan warna putih. Karena ini menceritakan kejadian yang telah lampau, maka pasti menggunakan simple past tense. Oke. Yang keempat menggunakan direct speech atau kalimat langsung yang diberikan warna kuning. Yang kita temukan yaitu he began to eat, not eat the fruits. If you eat the fruits, I will have nothing to sell to the market, and my family will starve. Nah, di sini dia berbicara. Itu yang dimaksud dengan direct speech atau kalimat langsung. Oke? Sedangkan yang dinamakan indirect speech atau kalimat tidak langsung
seperti yang berwarna pink. The younger brother then told his wife to make 1 meter long bag. Jadi dia menyuruh, berbicara kepada istrinya untuk membuat 1 meter tas yang panjangnya 1 meter. Ya, sudah bisa membedakan antara direct dan indirect speech. Jika direct speech, maka dia berbicara langsung. I need the fruits too. Can I have them? And I will pay to you with gold. Nah, itu ada petiknya, itu berarti dia direct speech atau berbicara langsung. Sedangkan indirect speech atau tidak langsung, dia menggunakan kalimat suruhan atau penyampaian pesan kepada tokoh lain. Gitu. Karena yang dianalisis hanya paragraf 1, 2, dan 3, silahkan lanjutkan untuk paragraf 4 dan 5 sebagai latihan kalian, oke? Dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Dan ini the result of language feature analysis. Jadi saya tuliskan di sini ya, berdasarkan warna-warna yang tadi, saya tuliskan di sini biar lebih jelasnya. Okay, students, do you have any question? Jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, silahkan WA atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di Google Classroom agar semua teman-teman bisa mengerti apa yang mungkin mereka juga kurang ketahui di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.